السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, setelah membahas tentang detik-detik kematian dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib, dan kemudian Abu Talib mati di atas kekufurannya dengan mengikrarkan saya berada di agamanya Abdul Muttalib. Maka ada beberapa permasalahan yang bisa kita bahas. Yang pertama, apakah orang kafir akan mengambil manfaat dari kebaikan-kebaikan dan kebajikan-kebajikan yang dia lakukan di dunia? Apakah akan bermanfaat buat orang kafir ketika dia melakukan kebaikan, yang mana kebaikan tersebut ketika dilakukan oleh pelakunya tidaklah membutuhkan niat untuk beramal saleh? Seperti contohnya ketika orang kafir memberikan makan kepada orang miskin, ataupun ketika membantu orang-orang yang kesusahan, ataupun ketika orang kafir menyelamatkan orang yang mendapatkan musibah seperti tenggelam ataupun ada insiden di depannya. Ketika mereka melakukan itu semua, apakah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah si kafir bisa mengambil manfaat dari amal soleh yang telah dia lakukan di dunia? Apakah dia mendapatkan balasan di dunia, ataukah dia nanti juga mendapatkan balasan di akhirat kelak? Maka jawabannya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menzalimi satu jiwa pun, baik yang kafir ataupun yang beriman. Sehingga orang-orang kafir ketika mereka melakukan kebajikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas kebajikan tersebut ketika mereka ada di dunia. Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yaddakhiru lahu fil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menzalimi satu jiwa, satu mukmin yang dia melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia balasan di dunia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan balasan kepadanya di akhirat. Jadi seorang muslim ketika melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas kebaikan-kebaikannya, akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran kepada orang mukmin ini baik di dunia ataupun di akhirat. Bedanya ketika di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan balasannya. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayut'amu bihasanatin ma 'amilallahu fid dunya
Maka adapun orang kafir ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan, maka dengan kebaikan-kebaikan tersebut mereka mendapatkan makan dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi orang-orang kafir ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan dan kebajikan-kebajikan di dunia yang sifatnya sosial, sifatnya menolong orang-orang yang kesusahan, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membalas kebajikan mereka dengan apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, udara yang mereka nikmati, harta, anak, keamanan. Maka itu semua adalah balasan sebagai ganjaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang kafir yang mereka lakukan kebaikan di dunia. Hatta idza laqiyallah, maka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lam takun lahu hasanatun yujza biha, maka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah tidak ada hitung-hitungan kebaikan sedikit pun, karena kebaikan yang telah dia lakukan yang tidak membutuhkan niat untuk beramal yang sifatnya sosial telah Allah Subhanahu wa ta'ala balas ketika dia di dunia. Dan adapun di akhirat, maka setiap kebaikan, amal saleh yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka kebaikan tersebut tidak menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ketaatan seseorang tidak dilandasi dengan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, tidak akan bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Orang-orang kafir, mereka ketika melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan-amalan yang mereka lakukan akan sirna dan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami akan datangkan terhadap apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan, faja'alnahu haba'an manthura, maka amalan yang mereka lakukan dari orang-orang kafir apapun itu, maka akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kafir ketika mereka dermawan, ketika mereka mensedekahkan hartanya, ketika mereka berbagi dengan sesama, misalnya mereka perhatian terhadap orang-orang yang kesusahan, maka apa yang mereka lakukan di dunia telah mereka dapat balasannya. Baik itu berupa makan mereka, minum mereka, baik mereka rasa aman, fasilitas yang ada, karena semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di dunia ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan buat orang-orang yang beriman saja. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Karunia tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala hanya khususkan untuk orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap karunia yang mereka dapat. Karunia yang mereka dapat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan akan Allah Subhanahu wa ta'ala hisab. Artinya orang-orang yang beriman ada kewajiban salat 5 waktu. Betul enggak? Orang-orang kafir juga ketika mereka meninggalkan salat 5 waktu
akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka tinggalkan. Orang-orang yang beriman tidak melakukan zina, tidak minum khamr, tidak mencuri, tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jangan antum kira orang-orang kafir ketika melakukan itu semua kemudian tidak diazab dan diperhitungkan oleh Allah. Diperhitungkan. Semua yang mereka lakukan melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya akan Allah Subhanahu wa ta'ala hisab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan minta pertanggungjawaban dari mereka. Sehingga orang-orang yang berada di neraka Saqar ketika ditanya kenapa mereka berada di neraka Saqar, ma salakakum fi Saqar, kenapa kalian berada di neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin, kami ini dulu tidak pernah sholat. Ini orang-orang kafir. Artinya perintah-perintah dan larangan-larangan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, maka orang-orang kafir pun dihisab dengannya. Mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperhitungkan. Begitu juga mereka akan dihisab terhadap kekufuran dan kesyirikan yang telah mereka lakukan. Sehingga 3 hal ini nikmat-nikmat yang harus dipertanggungjawabkan, kemudian kemaksiatan yang mereka lakukan, kekufuran yang mereka tegakkan, maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kebajikan-kebajikan yang mereka lakukan di dunia, ketika kebajikan tersebut tidak didasari dengan kalimat la ilaha illallah, dengan keimanan yang benar, maka kebaikan-kebaikan tersebut tidak menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman jahiliyah ada seorang yang sangat dermawan sekali, namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini sepupunya Abu Quhafah. Jadi kakeknya Aisyah, Abu Quhafah, punya sepupu namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini waktu baru gede dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, sehingga di mata masyarakat pada saat itu tidaklah diperhitungkan. Apabila berkumpul dalam satu majelis, yang lain duduknya itu di dalam, Ibn Jud'an ini duduknya di pinggir bahkan di luar, tidak diperhitungkan. Sampai dia merasa susah, akhirnya apa? Sudahlah, saya masuk ke gunung-gunung yang ada di Mekah saja. Kali aja saya bisa mati dengan melewati gunung-gunung tersebut. Akhirnya dia masuk. Asal jalan saja sampai ketemu dengan satu gua yang sangat besar. Akan tapi gelap gulita. Karena orang lagi nekat, maka dia masuk saja ke gua tersebut. Tidak taunya di gua tersebut ada ular yang sangat besar. Karena dia sudah maunya itu mau apa? Mau mati, ada ular segede apapun dihadapi. Beda kalau orang mau hidup, enggak. Begitu ada ular gede dipegang. Begitu dipegang enggak taunya ularnya dari besi. Jadi ular yang otomatis kalau kena angin langsung goyang. Dipegang enggak taunya begitu dibuka ular besi itu enggak taunya ada harta yang sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Akhirnya dia bawa semampunya, enggak taunya itu peninggalan dari orang-orang Jurhum yang dulunya tinggal di Mekah. Dia bawa harta yang semampu dia, kemudian dia kasih tanda biar bisa balik lagi. Kalau keluar dia kasih tanda, ada tempat apa lagi dia kasih tanda. Sampai dia masuk kota Mekah lagi dengan harta yang banyak. Tapi ketika dia balik lagi ke gua itu nggak dapat, udah nggak ketemu. Alhasil dengan harta yang banyak dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Dan dia sangat baik sekali, dermawan sekali. Ada siapa saja orang yang minta bantuan dikasih. Ada orang lewat nggak punya dikasih, luar biasa. Sehingga tidak boleh lihat ada orang susah. Bahkan dialah orang yang pertama menyediakan kemah besar dengan fasilitas yang komplit untuk para musafirin. Ini Ibn Jud'an. Luar biasa kedermawanannya. Dan ini kerabatnya dari Aisyah. Bahkan Abu Quhafah memberikan nama kepada Abu Bakar dengan nama Abdullah karena melihat kedermawanan dari Ibn Jud'an ini. Abdullah kasih nama Abdullah lagi.
Sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, ini saudara kerabat dari Aisyah. Kanat lahu sadaqat wa ataqat. Dia dulu memiliki kebaikan-kebaikan sedekah yang sangat banyak. Sedekah yang luar biasa. Bahkan kegemarannya membebaskan budak, dibebaskan dan dimerdekakan. Hal nafa'ahu dzalik? Apakah yang dilakukan oleh Ibn Jud'an itu akan bermanfaat buat Ibn Jud'an di akhirat kelak?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yanfa'uhu," tidak akan bermanfaat buat Ibn Jud'an, karena Ibn Jud'an itu kafir, karena Ibn Jud'an itu pelaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan mendapatkan manfaat dari amal saleh yang telah dia lakukan. Kemudian Rasulullah katakan, "Innahu lam yakul yauman," sesungguhnya dia tidaklah pernah berdoa sedikit pun, satu hari pun berdoa dengan doa, "Rabbighfirli khati'ati yaumaddin." Wahai Rabbku, ampunilah kesalahan-kesalahanku ketika hari pembalasan. Menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin, termasuk Ibn Jud'an, musyrikin Quraisy, mereka termasuk orang-orang yang mereka tidak beriman terhadap hari pembalasan. Mereka tidak beriman ketika tulang belulang hancur bisa dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam ayat-ayat Makkiyah dibahas tentang bagaimana tulang belulang akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk akidahnya Ibn Jud'an. Dia tidak beriman dengan hari dibangkitkannya manusia. Sehingga dalam pembahasan ini orang-orang kafir ketika mereka melakukan kebaikan yang mereka lakukan tidak menjadi catatan kebaikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena amalan mereka tidaklah dilandasi dengan keimanan yang benar. Kemudian sebagian ulama mereka menyatakan bisa saja orang-orang kafir yang mereka memiliki amal saleh akan diringankan azab mereka di hari akhir kelak. Mereka berdalil dengan dua dalil. Dalil yang pertama kisah dari Abu Talib ini, dalil yang kedua adalah kisah dari Abu Lahab. Adapun kisah dari Abu Talib ini, maka kita dapati bahwasanya Abu Talib ketika diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah karena amalan yang telah dia lakukan ketika dia di dunia, bukan, akan tetapi ketika dia mendapatkan keringanan azab di akhirat kelak karena syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang khusus Allah Subhanahu wa taala berikan berkaitan dengan Abu Talib, bukan karena amalannya. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan orang kafir mendapatkan keringanan azab dengan amal soleh yang dia lakukan, maka hal ini terbantahkan ketika mereka berdalil dengan dalil dari Abu Talib. Adapun kisah Abu Lahab yang menyatakan bahwasanya Abu Lahab mendapatkan keringanan, tercantum dalam Sahih Bukhari dari Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair dia meriwayatkan, "Inna Aba Lahab lamma mata ra'ahu ba'du ahlihi fasa'alahu an halihi." Sesungguhnya Abu Lahab ketika mati, maka sebagian keluarganya melihat Abu Lahab dalam mimpi mereka. Fasa'alahu an halihi, maka keluarganya tersebut bertanya kepada Abu Lahab bagaimana keadaannya. Maka Abu Lahab menjawab, bisyarri khaybah, dengan keadaan yang sangat jelek sekali. Ghairu anni suqitu fi hadhihi
wa asyara ila nuqratin aw nuqtatin asfala ibhamihi. Kecuali kata Abu Lahab, saya ini mendapatkan air dari tempat ini. Kemudian Abu Lahab menunjukkan di satu titik yang dekat dengan jempol. Au baina ibhamihi wa sabbabatihi, ataupun titik tersebut antara jempol dengan telunjuk. Jadi tengah-tengah di sini. Jadi kata Abu Lahab, dia dalam keadaan yang sangat jelek sekali, akan tapi saya itu mendapatkan air ketika dia nunjuk air tersebut keluar dari jempol ataupun celah yang di antara telunjuk dan jempol. Qal ghairu anni suqitu fi hadhihi bi'itqi Thuwaibah. Karena saya mendapatkan air di kubur saya itu karena saya telah memerdekakan Thuwaibah. Thuwaibah adalah budaknya Abu Lahab. Disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW dilahirkan, maka Thuwaibah ini langsung mendatangi Abu Lahab dan kemudian mengabarkan kepada Abu Lahab dengan kelahiran Muhammad yang masih bayi ini. Maka ketika mendengar kabar tersebut, saking senangnya, maka Abu Lahab langsung memerdekakan Thuwaibah. Maka Abu Lahab menceritakan dengan apa yang telah dia lakukan ketika Nabi SAW lahir, maka dia mendapatkan keringanan dari azab yang dia dapat di alam barzah dengan air yang ia dapat di jarinya atau selak jarinya. Maka patut kita ketahui bahwa hadis ini walaupun tercantum di dalam Sahih Bukhari, akan tetapi di pendalilan terhadap hadis ini haruslah perlu ditinjau lagi. Yang pertama, karena perawi hadis ini adalah Urwah ibn Zubair. Urwah walaupun dia seorang yang alim, seorang ulama dari kalangan tabi'in, akan tetapi ketika meriwayatkan hadis langsung dari Nabi SAW, maka silsilah sanadnya terputus. Karena Urwah ini adalah tabi'in, bukan sahabat. Tabi'in ketika meriwayatkan hadis dari Nabi SAW harus ada jalur berupa sahabat. Siapa sahabatnya? Apabila ada sahabatnya, maka jalur sanadnya itu bersambung. Akan tetapi ketika tidak menyebutkan siapa penyambungnya kepada Nabi SAW, maka ini dikatakan sebagai hadis yang terputus, hadis mursal, sehingga dikategorikan oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif. Sehingga Urwah ini seorang tabi'in, tidak pernah langsung bertemu dengan Nabi SAW, lebih-lebih bertemu langsung dengan Abu Lahab, lebih-lebih langsung meriwayatkan tentang kelahiran dari Nabi SAW. Yang kedua, bahwasanya kisah ini yang diceritakan oleh Urwah ibn Zubair adalah yang berkaitan dengan mimpi, apa yang dilihat dalam mimpi. Sedangkan apa yang dilihat dalam mimpi itu tidaklah bisa dari mimpi itu menjadikan ada hukum yang dengannya keluar satu hukum dan kesimpulan. Artinya mimpi tersebut hanya bisa mengeluarkan hukum hanya dimiliki oleh Nabi SAW. Akan tetapi mimpi yang keluar ataupun yang terjadi selain dari Nabi SAW tidak bisa mengeluarkan hukum apapun. Lebih-lebih ketika dalam kisah ini kesimpulan hukum yang dikeluarkan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Quran disebutkan orang kafir sebagai penghuni api neraka.
Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya fala yukhaffafu anhumul azab, orang-orang kafir tidak akan diringankan azab mereka sedikit pun, tidak ada istirahat. Sehingga kisah ini bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua apa? Ada dua celah yang menunjukkan bahwasanya hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Dan hadis ini kebanyakan dibawakan ketika pembahasan yang berkaitan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang menyebutkan Abu Lahab saja orang kafir, ketika bergembira dengan lahirnya Nabi dia mendapatkan keringanan di alam barzah. Maka kita katakan hadis ini adalah hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian disebutkan juga celah yang ketiga yang menunjukkan hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah, bahwasanya ketika Urwah menyebutkan sebagian keluarganya melihat Abu Lahab dalam mimpinya, maka kita katakan siapa yang melihat dari saudaranya Abu Lahab ini dan bagaimana keadaannya? Apakah dia orang yang terpercaya ataukah dia orang yang tidak terpercaya? Apakah dia orang yang beriman kepada Nabi ataukah dia orang kafir? Sehingga ini menunjukkan perawinya adalah perawi yang majhul, yang tidak diketahui sedikit pun. Sehingga ketika seorang mengatakan orang kafir bisa diringankan azabnya dengan amal soleh yang telah dilakukan olehnya di hari kiamat kelak, ketika berdalil dengan kisah dengan Abu Lahab ataupun kisah Abu Talib, maka hal ini terbantahkan dan tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian dalam kisah dari Abu Talib ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan yang pertama, disyariatkannya berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya ketika pamannya itu di akhir hayatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan itu dalam rangka berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kisah ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, haruslah dia itu tidak berputus asa. Haruslah senantiasa ia sampaikan. Jangan ia berputus asa, orang ini tidak bakalan menerima, orang ini tidak akan bisa mengamalkan apa yang saya lakukan, atau orang-orang di sekitar saya ini tidak akan menerima apa yang saya dakwahkan. Maka kewajiban kita haruslah menyampaikan. Kewajiban seseorang hanya menyampaikan. Adapun orang-orang itu menerima ataukah tidak, itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah kita bahas hati-hati manusia, petunjuk hati untuk mereka menerima kebenaran ataukah tidak, maka urusannya Allah subhanahu wa ta'ala dan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita sebagai da'i ataupun yang membaca Al-Quran, yang membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi saja dikatakan oleh Allah, innama alaikal balag, tugas engkau itu hanya menyampaikan. Adapun orang yang ada di hadapan engkau menerima ataukah tidak, maka urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika berdakwah jangan berputus asa. Ketika di hadapannya tidak menerima, terus sampaikan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana para sahabat dulu berputus asa dengan keislamannya Umar. Umar ini radhiyallahu anhu termasuk orang yang sangat keras kepada para sahabat, sehingga sebagian mengatakan
Umar ibn al-Khattab tidak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam terlebih dahulu. Jadi sangat kerasnya. Akan tapi hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Umar bin Khattab sebagai manusia terbaik dalam umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian pelajaran yang kedua adalah dalam hadis ini menunjukkan adanya syariat untuk kita mengunjungi orang sakit, walaupun yang sakit itu adalah seorang yang musyrik. Lebih-lebih apabila kita melakukannya dalam rangka berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orangnya pingsan, walaupun orangnya dalam keadaan sekarat, maka kita bisa menengok orang sakit walaupun itu orang musyrik, selama ada kemaslahatan yang dengannya bisa didapat oleh orang yang kita kunjungi. Kita pun menyebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk siapa? Anak Yahudi yang masih kecil, ditengok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan dibolehkan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, pelajaran yang penting menurut beliau bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka apa yang ia ikrarkan diterima. Sehingga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dihukumi dengan keislamannya secara langsung, selama tidak menampakkan apa yang menyelisihi dari apa yang ia ikrarkan, baik perkataan ataupun perbuatan. Sehingga apabila nampak seseorang yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, kemudian ada yang menyelisihi kalimat tersebut dengan perkataan ataupun perbuatan, maka dihukumi dengan orang tersebut dengan murtad. Akan tetapi ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian tidak nampak sedikit pun dari lisan dia, dari perbuatan dia yang menyelisihi apa yang telah diucapkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka langsung dihukumi dengan keislamannya. Tidak boleh kita menyelidiki, tidak boleh kita meragukan apa yang dia ikrarkan. Apa yang ada di hatinya itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah katakan fahisabuhum 'ala Allah. Apa yang ada di hatinya maka urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia dusta, apabila dia memiliki niat-niat tertentu, apabila dia hanya menunjukkan kemunafikan, maka urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun untuk kita, maka apa yang nampak saja untuk kita. Pelajaran yang keempat adalah dalam hadis ini sangatlah jelas sekali bahwasanya amalan-amalan seseorang itu tergantung dari bagaimana dia menutup hidupnya. Apakah dia itu sebagai orang yang mendapatkan husnul khatimah ataukah dia tidak mendapatkan husnul khatimah, tergantung dari bagaimana dia menutup hidupnya. Sehingga dalam kisah ini Abu Talib selama hidup dia berada di dalam kekufurannya, di dalam kesyirikannya, walaupun ada pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjadikan Abu Talib ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga hidupnya ditutup dengan kebaikan. Akan tetapi Abu Talib mati di atas kekufurannya dengan pengikraran dia. Sebaliknya seperti yang saya sebutkan dalam pertemuan yang lalu, Abdullah bin Abi Umayyah dia sangat benci terhadap Islam, sangat jahat terhadap Islam, akan tetapi di akhir hayatnya dia masuk Islam. Bayangkan keislaman dia kurang dari 2 bulan. Masuk Islam pertengahan Ramadan, akhir Syawal dia sudah mati
mati syahid. Padahal sebelumnya terus di atas kekufuran. Bahkan kufurnya itu yang menjadikan Nabi SAW sampai sakit hati. Akan tapi apa? Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Seperti yang dikatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga ketika antara dia dengan surga hanya satu hasta saja, maka berlalulah untuknya itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini akan beramal dengan amalan penghuni api neraka, kemudian Allah tutup orang ini mati dengan ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk neraka. Sebaliknya, ada seorang yang dia melakukan amalan dari penghuni api neraka, ketika antara dia dengan neraka hanya satu hasta saja, maka turunlah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini beramal dengan amalan penghuni surga, kemudian dia langsung masuk surga. Allahu Akbar. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dari bagaimana menutup kehidupan ini. Sehingga jangan bosan-bosan untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Dalam hadis ini juga ada pelajaran peringatan bagi teman-teman yang jelek. Karena apa yang terjadi kepada Abu Talib adalah pengaruh dari teman-teman yang jelek. Karena teman-teman yang jelek ini akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Dan saya ingatkan, teman-teman yang jelek ini pengaruhnya bukan hanya untuk anak yang baru gede saja. Bukan juga untuk orang yang misalnya umur 20, 30, tidak. Semua teman ini akan memberikan pengaruh kepada seseorang. As-sahib sahib. Yang namanya teman itu akan sahib, menarik. Bisa menarik kepada yang baik, bisa juga menarik kepada yang jelek. Ini semua buat ustadz, buat jamaah, buat siapapun juga, maka harus memperhatikan bagaimana teman. Harus hati-hati. Temannya bagaimana? Mau temannya ini seperti apa? Itulah yang akan mempengaruhi dirinya dan bisa menjadikan dia mendorong atau mendapatkan terhadap kekufuran seperti yang terjadi kepada Abu Talib. Pelajaran yang berikutnya, yang keenam, dalam hadis ini ada bantahan bagi orang-orang yang meyakini keislaman Abu Talib dari orang-orang Syiah dan orang-orang yang mereka termasuk dari orang-orang yang percaya atau meyakini khurafat, orang-orang sufi. Karena Abu Talib mengikrarkan dengan mengatakan, saya itu di atas agamanya Abdul Muttalib. Kemudian dia mati. Dan perawinya pun menegaskan, wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dan siapa namanya Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pelajaran yang berikutnya adalah pelajaran yang sangat besar, tafsir dari perkataan kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah adalah meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan kufur, mengingkari juga dan meyakini kebatilan agama selain agama Islam. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Hal ini telah dipahami oleh Abu Jahal. Hal ini telah dipahami oleh Abdullah bin Abi Umayyah ketika dia masih dalam keadaan kafir. Maka ketika ada sebagian orang
yang meyakini bahwasanya kalimat la ilaha illallah hanyalah ucapan di lisan saja dan tidak ada kaitannya dengan mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakini, kita katakan bahwasanya Abu Jahal pemahaman kalimat la ilaha illallah lebih baik daripada orang-orang tersebut. Karena Abu Jahal mengetahui bahwasanya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah artinya bahwasanya meninggalkan sesembahan selain Allah dan semua agama selain agama la ilaha illallah adalah batil dan salah, dan kita harus berlepas diri dari agama tersebut. Pelajaran yang berikutnya, bantahan terhadap orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah mereka mengatakan bahwasanya keimanan itu cukup dengan mengetahui, dengan meyakini. Artinya keyakinan dari Murji'ah ini, apabila seseorang dengan hatinya meyakini bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah, maka dia adalah orang yang beriman karena dia telah mengetahui dengan hatinya walaupun belum mengikrarkan, walaupun tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Maka ini adalah keyakinan yang batil. Karena konsekuensi dari keyakinan demikian, bahwasanya keimanan hanyalah pengetahuan dalam hati saja, itu adalah iman, tidak berkaitan dengan lisan, tidak berkaitan dengan amal perbuatan. Konsekuensinya apa? Maknanya apa? Fir'aun itu adalah orang yang beriman, orang yang paling bertauhid. Iblis itu adalah makhluk yang paling taat dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan klasik yang dimasukkan oleh orang-orang kafir yang berkaitan dengan keimanan. Sehingga bisa dikatakan Abu Jahal orang yang beriman, Abu Talib sebagai orang yang beriman ketika apa? Ketika keimanan tersebut hanyalah berlandaskan dengan apa yang ada di hati saja. Adapun ahli sunnah wal jamaah mengatakan apa? Bahwasanya keimanan tersebut, keimanan itu harus dengan keyakinan dengan hati, terus pengikraran dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan, bertambah dan berkurang. Ini adalah keimanan menurut ahli sunnah wal jamaah. Adapun menurut Murji'ah, sebagian dari mereka Murji'ah yang radikal, mereka mengatakan bahwasanya keimanan itu hanya di hati saja. Maka ini adalah dibantah dengan bagaimana Abu Talib meyakini risalahnya, kerasulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengategorikan Abu Talib sebagai orang-orang yang beriman. Maka yang namanya keimanan haruslah dengan lisan diikrarkan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abu Talib untuk mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, karena keyakinannya sudah benar, karena pembelaannya sudah menjadi bukti, akan tapi tinggal lisan saja untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Sehingga seperti yang kita sebutkan, Abu Talib ini jenis kekafirannya, jenis kekafiran apa? Jenis kekafiran yang enggan, jenis kekafiran yang sombong, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pelajaran yang kesembilan, bahwasanya kita dalam kisah ini haram untuk meminta ampun dan meminta rahmat kepada orang-orang musyrikin ketika mereka telah mati di atas kekufuran mereka.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang musyrikin, walaupun orang-orang musyrikin ini adalah kerabat-kerabat mereka, setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrikin mati di atas kekufuran mereka dan mereka menjadi penghuni api neraka jahanam. Tidak boleh kita mendoakan orang-orang yang mati di atas kekufurannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang langsung untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi ketika orang musyrik ataupun orang kafir masih dalam keadaan hidup, maka kita bisa mendoakan untuk mereka supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, boleh. Sebagaimana kita pun boleh mendoakan orang kafir supaya mereka mendapatkan kesehatan apabila mereka sakit. Kita datang kepada mereka ataupun kita bertemu, semoga bapak ini senantiasa dijaga oleh Allah, kesehatannya bisa. Ataupun ketika kita mengatakan semoga bapak ataupun Anda mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka boleh untuk kita mengatakan demikian, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Abu Zaid. Kita boleh mengatakan kepada orang kafir, semoga Allah memuliakan Anda, dengan niat bahwasanya kemuliaan tersebut berupa apa? Keimanan, dia masuk ke dalam agama yang mulia ini. Jadi kita boleh mendoakan mereka supaya mendapatkan hidayah ketika mereka masih hidup. Kita boleh mendoakan mereka supaya mereka senantiasa sehat atau mendoakan kesehatan. Apa dalil dari mendoakan kesehatan? Dalilnya apa? Apa dalilnya? Kita boleh mendoakan orang kafir untuk mereka itu sehat. Bismillah. Dalilnya adalah ketika Abu Sa'id Al-Khudri, alhamdulillah, ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mendapati ada kepala suku yang sakit keras. Kemudian salah satu dari kabilah tersebut atau orang yang melihat bahwasanya kepala suku ini sakit keras, kepala kabilah ini sakit keras, langsung mendatangi sahabat Nabi yang sebelumnya mereka meminta untuk dijamu, tidak dijamu. Kemudian mereka berkata kepada sahabat-sahabat Nabi, "Afikum raqin, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah?" Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Saya bisa, tapi harus ada upahnya dong. Tadi kami datang untuk meminta jamuan tidak dikasih, sekarang harus dijamu, harus minta upah." "Ya, bisa, silakan." Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri datang kepada orang yang sakit keras ini, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah. Kemudian diruqyah dengan surat Al-Fatihah sekali saja, kemudian orang ini langsung sehat seakan-akan tidak pernah sakit sedikit pun. Kemudian mendapatkan upah. Sehingga dari hadis ini orang kafir boleh diruqyah, dan makna dari ruqyah adalah kita mendoakan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesehatan, sehingga menunjukkan boleh untuk kita mendoakan kepada orang kafir selama mereka tidak harbi untuk mendapatkan kesehatan, dan sebagaimana kita pun dibolehkan untuk mendoakan mereka supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya, peringatan yang sangat keras sekali untuk kita memiliki fanatisme terhadap tradisi yang dibawa oleh nenek moyang ataupun oleh leluhur. Kita diperingatkan jangan kita memiliki sifat yang berlebihan terhadap tradisi ataupun apa yang dibawa oleh nenek moyang. Lebih-lebih yang berkaitan dengan
menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul, sehingga yang menjadikan Abu Talib ini tidak menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kesombongan yang ada di hatinya, fanatisme golongan, pengagungan dia terhadap apa yang telah dibawa dan dimiliki oleh nenek moyang mereka. Lebih-lebih apabila nenek moyang mereka ada di atas kebatilan, ada di atas kekufuran, dalam kegelapan yang kegelapannya itulah kegelapan jahiliyah, maka harus dijauhkan dari berbangga diri terhadap apa yang dimiliki oleh nenek moyang ataupun oleh leluhur. Kecuali ketika leluhurnya itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang mereka mengagungkan Al-Quran, berdakwah dengan dakwah tauhid, maka boleh mereka itu bukan berta'assub, akan tetapi mengikuti apa yang telah dilakukan oleh leluhur selama mereka di atas kebenaran dan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan inilah yang diingatkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam dalam surat Yusuf ayat ke-38. Ketika ada dua orang yang bertanya kepada Nabi Yusuf terhadap mimpi yang mereka lihat, maka Nabi Yusuf berdakwah kepada keduanya. Wattaba'tu millata abai. Saya ini mengikuti agama yang dibawa oleh nenek moyang saya. Siapa nenek moyangnya? Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Njid-njidnya ini adalah para nabi semua. Jadi saya mengikuti apa yang telah dibawa oleh kakek-kakek saya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, "Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'." Tidak boleh buat kita untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Pelajaran yang ke berapa ini? Yang ke-11. Dan ini termasuk dari tujuan dan maksud adanya pembahasan bab ini oleh penulis, bantahan terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang mana mereka bergantung terhadap para wali, mereka bersandar kepada para wali dan kepada orang-orang saleh di kubur-kubur mereka. Mereka pun berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh, sehingga mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah suatu yang batil. Karena orang yang paling saleh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu memberikan petunjuk kepada pamannya Abu Talib. Maka selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih yang telah meninggal dunia terbujur kaku di bawah tanah, tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Jadi ini adalah termasuk dari maksud tujuan hal ini. Dan ada sebagian orang ketika berdoa tidak berdoa kepada Allah. Mereka lebih suka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya anggap sebelumnya ini adalah satu teori saja. Akan tetapi banyak kita dapati orang-orang ketika berdoa, mereka lebih asik berdoanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap bahwasanya berdoa kepada Allah itu lama. Akan tapi berdoa kepada selain Allah, mereka merasanya itu adalah jalan pintas, dan ini adalah suatu kebatilan yang sangat salah dan menunjukkan mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis waktunya ya? Habis 3 menit. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya silakan. Bagaimana dengan menyelesaikan hadis yang lain bahwa seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau misalnya kebiasaannya beramal soleh, sholat, tentunya nanti akan beramal soleh. Ya. Jadi pertanyaannya itu ketika yang berkaitan dengan hadis Ibnu Mas'ud yang berkaitan dengan orang mati dalam keadaan su'ul khatimah dan
husnul khatimah ya. Dan hadis yang lain yang membahas bahwasanya seseorang mati tergantung dari kebiasaannya. Sebagian ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya. Bisa jadi yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ada orang-orang yang ketika mereka melakukan amal saleh, yang amal saleh tersebut hanya nampak buat mereka bahwasanya amal tersebut adalah amal yang saleh. Akan tetapi apabila ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka apa yang mereka lakukan menyelisihi apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dalam riwayat yang lain disebutkan fima yabdu linnas. Mereka itu beramal saleh ketika amal saleh itu mereka lakukan di hadapan orang lain. Adapun ketika mereka berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua kemungkinan. Bisa jadi ketika melakukan amal solehnya itu ala kadarnya, tidak berkualitas, dan bisa juga ketika dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala malah menjadikan Allah adalah yang paling hina ketika melihat dia keadaannya. Bisa jadi dengan bermaksiat, bisa jadi dengan menunjukkan perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwasanya hati dia itu adalah hati yang jelek. Paham ya? Cukup ya? Semoga. Iya. Tadi iman, Abu Thalib itu kan tadi iman diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan amal jawarih. Terkait Abu Thalib tadi, amal jawarihnya yang mana Ustaz? Kan oke meyakini, kemudian tadi kalau mengucapkan tadi amal perbuatannya Ustaz. Amal perbuatannya itu yang besar yang dia lakukan adalah perlindungan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penjagaan dia yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini apabila Abu Thalib ini beriman, ini adalah amalan yang sangat besar. Akan tapi orang ini malah lebih memilih mati di atas agama bapaknya. Cukup ya? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.